Baik, setelah semuanya mempelajari definisi dan teorema-teorema yang sudah kita buktikan satu persatu, ini di mana teorema ini yang sebetulnya sudah kalian pelajari penerapannya ketika kalian SMA. Cuman di sini kan kita fokusnya adalah bagaimana membuktikan rumus-rumus yang selama ini kalian ketahui yang berkaitan dengan turunan diferensial ya. Baik, yang ini setelah ini kan sudah saya rangkum, ini saya simpulkan bahwa untuk yang definisi ini mohon diingat kapanpun, dipahami, karena sebetulnya baik teorema A maupun H itu adalah teorema-teorema ini sebetulnya tidak perlu kalian ingat, tetapi kalian cukup mengingat definisi sehingga nanti kalian bisa menurunkan sendiri nanti rumusnya. Nah, hasil teorema A dengan sampai H ini sebetulnya mempersingkat jalan yang begitu rumit ketika kita hanya menggunakan definisi ini saja. Jadi semua semua turunan itu sebetulnya menggunakan definisi ini. Nah, tetapi untuk mempersingkat jalannya, kita tidak perlu lagi menggunakan ini, yaitu sudah disusun dari teorema A hingga H. Seperti ini, yang A, ini yang penerapannya jika fx, ini kan diketahui suatu fungsi fx itu merupakan k, di mana k itu konstanta, fx-nya sama dengan 3. Maka f aksen x berdasarkan teorema A itu sama dengan 0. Kita sudah buktikan pembuktiannya. Langsung kita terapkan saja. Nah, ini kan diterapkan nih ketika SMA. Jadi kalian tuh sebetulnya sudah penerapannya ketika SMA, tetapi untuk di kalkulus karena kalian adalah calon guru, maka kalian harus mengetahui asal dari ini, asal muasal ini gimana ya? Kok fx suatu fungsi x suatu konstanta itu hasil turunannya adalah 0. Nah, ini menggunakan ini. Sudah kita buktikan di video sebelumnya. Lalu contoh B, fx sama dengan ini kan x ya, fx-nya sudah paten x, maka f aksen x-nya itu sama dengan 1, sudah dibuktikan juga. Nah, ini yang mengapa selama ini turunan x itu langsung 1 kan? Nah, inilah caranya yang teorema B dan sudah dibuktikan berdasarkan definisi dari diferensial. Lalu contoh yang C, di mana X pangkat N ya. Contoh, Fx sama dengan 4 pangkat 2. Maka F aksen X berdasarkan teorema C itu adalah N ya. N-nya kan 2, X-nya 4 berarti 2. Mohon maaf ini. Bukan 4 pangkat 2 ya, X pangkat 2, mohon maaf ya. Nah, berarti ini 2X pangkat N kurang 1 berarti 2X pangkat 1. Nah, ini penerapannya. Lalu yang D, kita lihat di mana K itu konstanta, sedangkan F itu merupakan suatu fungsi. Misal Fx sama dengan yang tadi ya, 4x kuadrat. Di mana ini sebagai K, ininya sebagai Fx. Maka berdasarkan teorema D, F aksen X-nya itu sama dengan 4 dikali turunan dari X kuadrat, yaitu 2X ya, dikali 4 kali 2X, maka sama dengan 8X. Nah, ini teorema dari D. Ya, lalu ke E, Fx-nya ini oke, dua fungsi ya, berarti misalnya yang kayak kemarin 4X, bukan kemarin maksudnya di video sebelumnya, 4X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, ini fungsi fx di mana melibatkan suatu koefisien, ini gx. Maka berdasarkan dari teorema E, maka f aksen x-nya kita tinggal menjumlahkan saja turunan dari fx dengan turunan dari gx. Nah, berarti kan ini 12x kuadrat ditambah 4 X, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini asal muasalnya. Mengapa selama ini kita langsung menjumlahkan? Penerapannya kalian ketika menghitung di SMA, ini asal muasal konsepnya di kalkulus diferensial ini, dan sebelumnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang pembuktian teorema E. Sekarang teorema F, di mana teorema F ini sama, cuman yang ini minus ya, berarti misalnya 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Berdasarkan teorema F, itu bila ada dua fungsi yang
dipisahkan dengan notasi pengurangan, maka tinggal kita kurangkan saja kurangkan dari diferensialnya. Jika kita ingin mengetahui diferensialnya, maka ini 12x kuadrat dikurang 4x. Nah, pembuktiannya kemarin saya skip karena sebetulnya sama aja dengan yang E ya, teorema E, dikarenakan memang notasinya yang hanya berbeda. Lalu kita ke G. Contoh yang G, di mana G itu adalah perkalian. Jika ada dua fungsi diketahui dengan ini dikalikan ya, notasinya misalnya ini Hx itu terdiri dari dua fungsi, yaitu 4x kuadrat dikalikan dengan berapa ini contoh kita yang sebelumnya, 4x pangkat 3 dikalikan 2x kuadrat. Nah, berdasarkan dari teorema G, ini berarti Gx ini kan kita misalkan ini fx fungsi yang pertama, sedangkan ini fungsi gx yang kedua. Jadi di dalam fungsi h itu terdapat dua buah fungsi yang dikalikan. Maka untuk mengetahui turunannya kita lihat isi dari teorema G itu berarti gx kita substitusikan gx-nya 2x kuadrat dikalikan dengan diferensial dari fx. Fx ini turunannya adalah 12x kuadrat dikali 12x kuadrat. Lalu ini notasinya adalah dijumlahkan ya. Maka ditambahkan dengan selanjutnya fungsi fx. Fungsi fx adalah 4x pangkat 3 dikalikan dengan diferensial dari fungsi gx. Maka diferensialnya adalah 4x ya. Oke. Lalu ini tinggal kita tambahkan saja, dikalikan, mohon maaf, berapa ini 24 x pangkat 4 ditambah dengan 16 x pangkat 4. Jadi hasilnya adalah sama ya, pangkat 4 ya, berarti 24 tambah 16 40 x pangkat 4. Nah, seperti itu. Lalu ini untuk penerapan teorema G. Selanjutnya contoh untuk yang penerapan teorema H. Ya, di mana Hx itu merupakan hasil pembagian dari dua buah fungsi, misalnya 4x pangkat 3 lagi ya, kita pakai 2x kuadrat. Nah, ini fx, sedangkan yang bawahnya adalah gx. Sesuai dengan teorema H yang sudah kita buktikan bahwa untuk mengetahui H aksennya, ini H aksen X, ini H aksen X yang di bawah itu adalah, kita lihat yang ini rumus yang teorema H Gx dikali diferensial dari Gx kita tuliskan 2x kuadrat dikalikan dengan diferensial dari fungsi fx. Fx kan yang tadi pembilang ya, berarti 12x kuadrat. Lalu notasinya adalah dikurang fx ya. Nih lihat fx di atas ya, fx fx-nya berapa? 4x pangkat 3 dikalikan dengan diferensial dari fungsi gx berarti 2x kuadrat. Oke, dibagi dengan gx kuadrat ya, g kuadrat x berarti 2x kuadrat pangkat 2. Oke, selanjutnya ini dikalikan ini berapa? 24x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 6. Oke, lalu per 4x pangkat 4. Ini hasil H. Oke, kita lihat dulu ini ya, yang atas tadi. Ini benar ya, 2x kuadrat, ini 12x kuadrat ditambah 4x pangkat 3, harus ini, oke. Oke, ini kita lihat ke Hx ini, balik lagi 2x kuadrat 12x dikurang, ini ada yang salah enggak ya? Coba kita kembali ke H aksen X yang ini ya. Dikurang 4 diferensi fx, fungsi fx kan 4x pangkat 3, lalu diferensialnya
Oh, ini diferensialnya ya. Diferensial dari fungsi GX. Berarti ini adalah 2x kuadrat, diferensialnya adalah 4x. Berarti ini 16 x pangkat 4. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan 24 dikurang 16 x pangkat 4 itu adalah 8. 8 x pangkat 4 per 4x pangkat 4. Ini habis ya, pangkat 4 semua. Oke, berarti hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan yang ini tadi 46x pangkat 4. Baik, silahkan dicek ulang lagi nanti. Ini hanyalah saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kalian itu sudah mempelajari turunan ketika di bangku SMA, tetapi yang kalian ketahui itu langsung yang teorema ini. Jadi guru tuh langsung hanya menjelaskan, ketika di SMA itu dijelaskan langsung bagaimana yang cepatnya berdasarkan teorema. Jadi kalau memang kalian bedanya adalah di kalkulus ini kalian mempelajari bagaimana asal muasal dari rumus diferensial yang selama ini kalian sudah pelajari sebelumnya. Jadi sebetulnya berawal dari definisi suatu diferensial tadi, yaitu fx plus h, di mana itu limit mendekati 0 dikurang fx per h. Semuanya itu asal muasalnya dari sini. Tetapi untuk mempersingkat panjangnya jalan ketika kita menggunakan definisi ini, maka muncullah teorema A hingga H. Nah, ini kan penerapannya sebetulnya sudah tidak perlu saya jelaskan terlalu dalam karena ini sudah kalian pelajari ketika SMA. Tetapi apabila masih ada yang tidak dipahami, itu silakan ditanyakan, catat, dan silakan bertanya kepada saya melalui Japri. Oke.